Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Rosa Salsabila dengan NIM H0523028 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan perubahan kurikulum KTSP, K13 dan kurikulum Merdeka. Ada banyak perbedaan antara kurikulum yang ditetapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Kurikulum pun mengalami perkembangan. Saat ini terdapat 3 jenis kurikulum yang diberlakukan di Indonesia, yaitu KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus paham mengenai hal ini. Pasalnya, kurikulum yang diberlakukan sangat berpengaruh terhadap masa depan siswa. Ketiga kurikulum tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang ditetapkan di sekolah sesuai dengan kebutuhan kalian sebagai siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara K13, KBM, dan kurikulum sebelumnya. Sedangkan KMB memberikan kebebasan pada siswa dalam memilih mata pelajaran, metode pembelajaran, serta menentukan jadwal belajar di luar sekolah. Selain itu, KMB juga memberikan kebebasan pada sekolah dalam menentukan bahan ajar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Dan kurikulum sebelumnya lebih cenderung terlalu fokus pada aspek akademik tanpa memperhatikan kompetensi sosial, moral, dan juga emosi siswa. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum 2013 atau K13 adalah pembaruan dari KTSP yang diterapkan pada sejak 2013 dengan fokus pada pendidikan yang berbasis kompetensi. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan tematik terpadu. Pada tingkat pendidikan dasar, pembelajaran bersifat tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Penanaman nilai-nilai karakter seperti religius, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian menjadi salah satu tujuan utama. Dan yang ketiga, berbasis kompetensi. Penilaian berfokus pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pendidikan terbaru di Indonesia yang dimulai secara bertahap pada tahun 2021. Kurikulum ini memberikan kebebasan lebih besar kepada guru dan sekolah dalam menyusun program pendidikan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Beberapa cirinya antara lain fleksibel. Fleksibel dalam pembelajaran yaitu kurikulum Merdeka memberi guru dan sekolah kebebasan dalam menentukan materi yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Yang kedua, fokus pada kompetensi esensial. Kurikulum ini mengutamakan penguasaan kompetensi dasar yang paling penting agar siswa siap menghadapi tantangan global. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berbasis proyek lebih ditekankan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas siswa. Kelebihan dan kekurangan kurikulum di Indonesia. Setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal yang menjadi kelebihan dari kurikulum di Indonesia adalah adanya kurikulum inklusif yang memperhatikan siswa dengan berbagai macam potensi dan kebutuhan. Selain itu, kurikulum juga mengarahkan pendidikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, mendorong kemenangan siswa dalam belajar. Namun terdapat juga kekurangannya dari kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum yang sering berubah-ubah, sehingga hal ini dapat mempengaruhi konsensi dan kestabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, gaya belajar siswa juga berbeda-beda. Namun, kurikulum yang diterapkan bersifat umum dan menyamaratakan siswa, sehingga beberapa siswa yang memiliki cara belajar yang berbeda-beda akan kesulitan dalam mengikuti kurikulum yang diajarkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.